guys. Azan itu cuman butuh ketenangan guys ya kalau mau main pakai Mia teman-teman ya. Oke guys, welcome back to Mobile Legends. Kita akan lihat bagaimana pertarungan yang akan terjadi dari teman-teman tim Epos versus pasukan dari tim Geek Farm ya. Di game yang kali ini kita lihat dari satu buah pengambilan yang akan dilakukan oleh Ryu X Rams di sana. Mencoba untuk mengunci sebuah buff, tapi Din terlihat sedang mencoba memberikan dorongan, memberikan sebuah pressure. Pempeletingan pun masih terjadi. Moy mencoba memakai hero canggih di game kali ini, yang mencoba untuk memberikan sebuah platingan. Dan Sensomaru, wah ini udah pakai Julian ya. Kita tahu Julian dari Sensomaru ini juga jadi salah satu pemain yang juga sangat berbahaya ya. Dan di atas ada seorang Zep yang kini mencoba untuk berhadapan dengan seorang 1TZ dengan mencoba memakai Jilong ya. Mencoba memberikan satu buah pressure ke seorang Zep yang mungkin bisa diamankan duluan. Apa yang ada seorang Forsaken dan juga seorang Zizi yang juga kini mencoba untuk memberikan platingan tambahan ke area tengah di sana. Moy terlihat dalam gangguan, apakah harus diamankan? Di saat di area bawah, Hanabi harus berhadapan dengan seorang Wong Leo ya, yang kini juga sepertinya sedang mencoba untuk berfokus agar bisa menjalankan wave minionnya ya. Di area bawah sama-sama berhati-hati, tapi Sensomaru pun mencoba membuka satu change. Berantai langsung beberapa pemain dan Temps of Blade pun juga kini digunakan. Ryu membuka satu buah Force Bolt-nya, bahkan berhasil kabur dengan seorang Sensomaru yang harus malah tumbang sendirian di sana. Ayam berkokok hampir saja juga tumbang. Moy mencoba untuk kembali ke pulang. Di saat platingan pun masih dimainkan, seorang Forsaken begitu cepat melakukan sebuah clearance dan satu buah Warrior Boots sudah berhasil diambil oleh seorang Zizi. Ya kini juga masih menunggu di area bawah kali ini ya, dengan mencoba untuk berfokus agar seorang ayam berkokok bisa mendapatkan sebuah platingan dengan baik ya. Wong Leo sepertinya nggak mau juga terburu-buru untuk membuka sebuah aksinya, bersama dengan sebuah pengambilan turtle yang juga kini akan terjadi. Pasukan dari Mipos mungkin bisa memberikan tekanan langsung dengan turtle yang pertama mungkin bisa diambil alih, tapi Sensomaru mencoba memperkuat serangan bersama seorang Dins, tapi juga harus lihat bahwa seorang Ryu sepertinya akan mencoba menyambut dengan satu buah retribution yang ternyata gagal untuk bisa mengambil satu buah turtle, dan Imposha pun juga berhasil masuk. Meteor Shower cukup ready di saat seorang 1TZ pun mencoba mencuri seorang pemain. Dins terlihat harus kini dalam ancaman, ditumbangkan langsung, bahkan Zep juga harus dijadikan sebuah korban. Dan Sensomaru juga berhasil memberikan tumbangan, dan 1TZ akankah harus dijadikan sebuah korban tambahan yang akan membuka seorang Sensomaru untuk bisa membuka sebuah double kill. Dan lihat, Sensomaru menjadi pemain yang sangat-sangat berbahaya ya. 2 poin kill sudah berhasil terjadi bersama turtle yang juga berhasil diambil alih. Pasukan dari tim Geek Farm menolak untuk menyerah guys ya, mencoba untuk membuat gamenya lebih seru lagi dengan 2 pick off yang berhasil didapatkan meskipun gagal untuk bisa membuat ya. Dari segi kill mereka masih untung karena mereka juga masih harus kehilangan 1 kill ke arah pemain ya. Dan Zizi masih juga mencoba untuk mengcover. Wong Leo harus berhati-hati, tapi Dins juga kini mulai ke area bawah mencoba mencari peluang, meskipun Forsaken pun mulai datang memberikan gangguan. Tapi Sensomaru banyak change-nya kembali dilakukan meskipun gagal untuk bisa mendapatkan pemain. Kita lihat dari seorang Ryu juga masih mencoba untuk berfokus agar bisa mendapatkan sebuah buff lebih banyak ya. Dengan buff yang lebih banyak akan membuat seorang Ryu juga semakin kuat, apalagi dengan level yang udah ke-7 ya. Di saat dari seorang Sensomaru juga udah berhasil juga di level 7 dan sudah berhasil juga membawa lagi ke sebuah pengambilan. Forsaken terlihat nggak cukup aman untuk bisa diamankan, namun ternyata berhasil dipaksakan dengan sebuah pengambilan yang berhasil dilakukan. Dan kita lihat ledakan di area bawah masih berlanjut, dan seorang Wong Leo pun nggak mau terburu-buru karena beberapa pemain pun mulai datang langsung memberikan sebuah cover. Bahkan ayam berkokok kini harus ternyata ditumbangkan. Wong Leo mendapatkan poin yang pertama bersama dengan sebuah platingan yang juga masih dilakukan, tapi clearance pun juga masih dimainkan. Forsaken pun mencoba untuk juga berhati-hati dengan sebuah change yang kembali terjadi. Sensomaru pun berhasil membawa 2 pick off langsung dari seorang Forsaken di game kali ini, yang juga akan mencoba untuk langsung mengambil sebuah turtle yang kedua dengan cukup aman tanpa ada gangguan. Kasangri pun masih kesulitan. Turtle kedua pun berhasil didapatkan. Mulai ada keuntungan dari segi gol, tapi dorongan pun juga kini dilakukan bersama dengan sahabat Sobat yang juga sedang dilakukan. Kontekan terjadi ke seorang Moy yang juga harus tertumbangkan bersama seorang Dins yang juga berhasil diamankan oleh seorang 1TZ yang jauh-jauh dari area atas langsung mengeluarkan sebuah Supreme Warrior untuk bisa melakukan pick off ke arah satu orang pemain. Kalau kita lihat ke arah Balearic akan sangat sulit sih guys untuk bisa bergerak dari rotasi ya, cepat ya. Dan itu yang bisa menjadi keuntungan untuk seorang 1TZ, bisa menjalankan wave minion dengan cukup aman.
Dan kita lihat platingan masih juga harus dilakukan di area atas. Kita lihat pengambilan angka creep juga saat ini sedang dilakukan. Dengan satu jenis Wani yang juga berhasil diambil serang Sensomaru. Kita akan mencoba untuk membuka lagi sebuah pengambilan. Bahkan Sensomaru pun berhasil membuka lagi sebuah pick off di sana. Bersama turret yang juga akan kami hancurkan untuk di game yang sekarang. Nomor tangan pun juga terjadi dari bawah dengan Blood Ode yang juga kini dilakukan. Mencoba mengisap darah tapi Dins pun mencoba bermain aman. Namun Moy juga dalam gangguan. Tersopet pun diberikan membuat Moy pun dalam ancaman. Dan satu boss santekan pun berhasil terjadi. Meskipun dalam impulsnya juga sebuah dorongan yang juga berhasil dilakukan dari serang Dins. Namun malah membuat sebuah double kill di game yang kali ini. Auto turret pun berhasil juga diambil. Menjadi objektivitas yang begitu luar biasa yang akhirnya teman-teman dari tim EVOS dapatkan karena mereka berhasil membuka sebuah gengkingan ya. Sensomaru pun juga masih harus kembali melakukan sebuah pengambilan buff ya, yang juga saat ini udah berhasil membuat dirinya pun di level 10 dan kayaknya masih cukup kuat ya Sensomaru. Kayaknya bakal menggendong-gendong di match yang kali ini guys. Yang gimana caranya dia ngubah dari segi pengambilan pemain yang teman-teman dari tim Geek Farm akan coba untuk lakuin ya, karena mereka kalau misalnya udah team fight-nya bagus kayaknya bakal lebih enak sih dari segi permainan ya. Apalagi Wong Lio ya, yang kita tahu juga bisa menjadi Hanabi yang sangat berbahaya. Dan damage yang dia punya bisa ngasih efek CC dan juga apalagi dengan sebuah momen Bills juga bisa berbuat banyak ya. Dan target yang berikutnya seperti ini akan mencoba untuk diamankan. Siapakah yang akan berhasil mengambil? Tapi seorang Wantizi berhasil membuka pengambilan lagi. Seorang Zep harus serta sublimasi dan pengambilan target terjadi. Seorang Ryo berhasil memberikan juga pengambilan karena Omega Transfer maupun harus terluka cukup dalam. Dins terlihat berhasil pulang, mencoba kabur ke belakang. Di saat sebuah turret pun juga berhasil dihancurkan. Wantizi mulai bergerak, mencoba untuk mendapatkan sebuah objektif lain dan Zep benar-benar ke pressure banget di game kali ini ya. Yang memakai Belerik memang memiliki darah yang cukup tebal, cuman belum banyak opsi yang bisa membuat Zep juga bisa mengambil pick off karena seorang Wantizi ya. Yang kini juga udah semakin kuat dengan level yang udah ke level 10 ya. Apalagi beberapa item yang udah berhasil diamankan di sana kayak Windtalker dan juga kayak Sky Pinker ya. Mungkin kali ini akan mencoba untuk diamankan duluan. Dan kita lihat dengan masih mencoba berfokusnya pertarungan yang terjadi dari tengah. Zep haruskah pulang ke belakang? Moy mencoba untuk berfokus juga melakukan sebuah platingan lagi bersama Wong Lio yang juga akankah ikut dalam pertarungan kali ini. Mencoba mempersiapkan sebuah platingan lagi dan masih berhati-hati untuk bisa membuka penyerangannya. Dan Taralas yang masih ada seorang Wantizi yang juga kini menunggu. Sepertinya akan mencoba untuk membuat Lord mungkin bisa lebih aman agar teman-teman dari tim EVOS bisa dapatkan ya, dengan mungkin bisa mereka buat sebuah tim fight terlebih dahulu ya, dan bisa ngebuka sebuah pengambilan karena pemain terlebih dahulu. Dan Sensomaru terlihat masih cukup aman untuk bisa menghindari pertarungan, tapi Minifuri pun juga masih terbuka. Hanabi pun mengamuk di sana dengan sebuah pick up tambahan, bahkan double kill berhasil dibuat. Lucky Fort pun juga terjadi, namun seorang First Second juga berhasil membuka sebuah pengambilan kali ini. Dia harus terluka lagi dan masih juga mencoba untuk kabur. Telepati pun dilakukan, namun Zep gagal mengejar dan harus berfokus untuk bisa menjalankan lagi sebuah wave minion yang ada di area tengah. Dan ini ngebuat pertarungan pun gagal bisa dimanfaatkan lagi oleh pasukan dari kedua tim. Namun Wong Lio juga harus kehilangan sebuah turret-turretnya. Zed masih berfokus untuk bisa menjalankan wave minion dan sebenarnya turret sepertinya akan dijadikan sebuah opsi. Namun ayam berkokok ini mulai juga ikutkah dalam pertarungan yang akan terjadi di atas karena Lord mungkin bisa diambil. Memanfaatkan mobilitas dari seorang Ryu untuk bisa di area bawah terlebih dahulu dan akan tentunya mempersiapkan pertarungan yang nanti akan dilakukan dari Lord. Tapi cukup aman untuk bisa membawa Lord. Tipos harus bisa memberikan kejutan dengan lebih banyak, tapi gagal untuk bisa terkena keserang Sensomaru pun berhasil untuk membuka sebuah pengambilan duluan. Lordnya diambil dengan sebuah retribution bersama dengan sebuah pick up yang terjadi karena dorong pemain dari pasukan dari tim Geek. Tapi Wong Lio pun berhasil membebaskan satu orang pemain, bahkan double kill juga terjadi. Lucky Fort juga dilakukan, tapi masih juga harus tertahan dengan Ryu yang berhasil membuka pengambilan, bahkan triple kill pun didapatkan, membuat wipeout pun sempat terjadi. Sekarang namun Lord berhasil dibawa memang oleh pasukan dari tim Geek Farm, cuman mereka harus kehilangan cuek pemainnya karena memang terlalu gegabah juga ya. Karena link dari seorang Ryu ternyata cukup sigma untuk bisa mengambil beberapa pemain dan ini bisa menjadi sebuah keuntungan besar ya. Karena pertarungan jungle kayaknya bakal lebih seru nih guys. Ryu dan juga Sensomaru sama-sama menjadi jungler terbaik untuk timnya masing-masing ya. Wah, ini. Tapi dari segi Lord juga harus tentunya ditumbangin duluan. Tapi for a second nggak bisa terlalu sendirian.
Apalagi Moi masih di sana, tapi Blood Ode pun mencoba dikeluarkan. Meteor Shower pun terjadi, mencoba untuk mengencingi seorang Forsaken yang mungkin harus ditumbangkan. Kakak besar Ryu mendekat kembali, bekas sebuah santekan kakak dikirimkan ke arah serang Moi, tapi implosion juga terjadi. Luar biasa, Ryu kesulitan, tapi Sobat pun bersama dengan sebuah santekan membuat Moi pun harus dihentikan. Tapi Zizi pun mencoba menjadi sebuah bantuan. Minufori pun digunakan dan mencoba untuk bertahan dengan satu banyak senjata yang juga serang Sensomaru lakukan. Namun Pico pun terjadi. Untuk saja seorang Forsaken pun gak ikut lagi dalam pertarungan kali ini karena mungkin bisa terkena efek CC. Dan Wang Leo mencoba untuk beradu mekanik dan Forsaken ke dalam bahaya. Bersama Rose Gold Meteor yang udah berhasil diamankan, dan ayam berkokok harus malam berhasil mendapatkan sebuah pengambilan dengan tumbangan yang terjadi dengan bantuan Berserker Fury ya. Critical damage tentunya akan menjadi pengancam bahaya untuk seorang Wang Leo yang tadi sepertinya ya mencoba untuk bertahan dari segi pertarungan. Gagal bertahan dan harus diamankan bersama dengan platingan yang juga masih dimainkan seorang Moi. Bergerak ke area bawah, harus bergerak sebuah kejutan di sana. Supreme Warrior membuat One Tizi juga berhasil untuk membus harapan satu buah magi dari pasukan tim Geekpam. Yang kini juga akan berfokuskan memainkan sebuah turret di saat pertarungan juga masih difokuskan dari tengah. Dan kita lihat dan sobat masih terjadi bersama dengan Minufuri mencoba menyenggol langsung ke arah pemain. Sensomaru pun harus bisa berhati-hati, tapi Dins juga mulai datang, mungkin bisa memberikan bantuan, tapi Sensomaru pun juga diamankan. Forsaken ada di sana mencoba mengcover dengan darah yang cukup tebal bersama dengan serangan yang berkokok yang juga mulai datang. Hidup mulai pun sempat terjadi meskipun gagal untuk bisa memberikan speed pick lebih, dan serang One Tizi pun juga berhasil memberikan eliminasi, dan pick up tambahan pun juga berhasil terjadi dengan double kill dari serang One Tizi yang berhasil untuk mencari pemain-pemain yang memang sekarat di sana ya. Pintar banget dari serang One Tizi bisa ngelihat bahwa betul-betul tim Ipos butuh bantuan dari dirinya yang memang sangat cukup kuat dari segi damage ya. Kalau misalnya manfaatin dari attack speed sih memang Julung udah luar biasa juga dan bisa jadi salah satu pemain yang bisa berimpact besar sih guys. Apalagi dengan sebuah speed push yang juga mungkin masih bisa dimainkan, tapi Lordnya pun gagal didapatkan. Seorang Ryuta pun mencoba untuk memberikan sebuah pengambilan ke arah seorang pemain, dan sontekannya begitu sangat cantik dari Link Ryu X Reps yang kini berhasil membuka pick off untuk yang ke-10 kalinya ya. Sensomaru masih kesulitan, apalagi dengan tumbangan yang cukup banyak terjadi karena dirinya masih harus menunggu tifat yang memang bisa dijalankan dengan baik oleh seorang Dins ya, yang sepertinya harus melakukan kejutan lebih dengan serang One Tizi, dan satu Spear-nya pun berhasil terjadi membawa yang cukup dalam. Bahkan Zep pun mencoba mengejar tapi gagal dilakukan. Bersama dengan satu buah platingan yang juga masih dimainkan, One Tizi pun harus bertahan. Bersama pertempuran yang juga kini masih dimainkan di area bawah, kita lihat serang ayam berkokok pun berhasil menghancurkan sebuah turret di sana. Namun Wang Leo pun juga harus mencoba untuk melakukan sebuah eliminasi karena Lordnya yang kini mulai berjalan di area bawah. Nomor pertama pun masih terjadi, bahkan serang Zep akankah harus malah teramankan kembali. Harus lebih berhati-hati untuk bisa bertahan di game kali, dan kita lihat sebuah clearance masih terjadi juga untuk bisa menghancurkan sebuah turret di area turret ya. GG banget katanya Udin, kan Bang Mario Udin aja bang. Waduh, kita sesuai nama ML guys. Di sini namanya Ryu ya, mungkin nanti bisa ganti nama jadi Udin Sedunia ya bang ya. Kalau nanti namanya Udin Sedunia, wah kita casternya jadi Udin Sedunia guys. Masih dengan plating ini masih berlanjut, serang One Tizi bergerak ke area atas, mencoba lompat-lompat, mencoba untuk mendapatkan sebuah purple, dan Sensomaru gagal seperti memegang sebuah purple untuk bisa kini diamankan. Mencoba memberikan sebuah recall kah pulang kali belakang, tapi Zep juga harus mencoba mempersiapkan sebuah bantuan lebih karena One Tizi pun masih mengamuk meskipun gagal untuk bisa bertahan kali ini. Eliminasi pun kembali terjadi, dan tiba-tiba yang tengah akankah berhasil untuk dihancurkan. Ryu masih menunggu bersama dengan beberapa pemain yang juga kini akan mulai datang memberikan kejutan, dan Zep pun harus bertahan mencoba untuk melakukan sebuah momen pulang ke belakang, tapi mencoba memaksakan juga karena seorang Dis pun mencoba memberikan dorongan. Implosion kata sempat terjadi, namun berkokok pun berhasil juga ditumbangkan ke seorang Sensomaru yang berhasil memberikan luka lebih. Killing spree pun terjadi. Forsaken masih mencoba menghancurkan turret ke daerah tengah. Kini lihat masih belum ada weapon yang berhasil masuk, tapi seorang Zizi akan mencoba memaksakan. Hampir saja mungkin bisa mendapatkan kesulitan ya. Apalagi dengan Sensomaru yang juga masih mencoba menahan, dan exegetnya masih terjadi di sana. Zep
Bahkan mencoba untuk memasang badan dengan sebuah vengeance yang juga diaktifkan kali ini. Terus mencoba untuk menahan gempuran yang terjadi dan kayaknya bakal sulit untuk pasukan dari tim Ipos untuk bisa melakukan sebuah pengambilan ke arah sebuah turret di area inner ya. Untuk sekarang sih guys, karena Lord mungkin bisa dijadikan sebuah pengambilan yang teman-teman dari tim Ipos kini bisa lakukan. Dengan satu buah wave minion yang kini juga masih harus di clear ya oleh sang Ryu di sana, yang masih mencoba untuk melakukan sebuah pengambilan ke Lord yang ada di area bawah. Bersama dengan seorang Zizi yang juga kini akan mencoba untuk bermain di bagian burst, mencoba mempersiapkan sebuah pertarungan yang mungkin bisa terjadi. Pesan Samar pun juga sedang menunggu dengan sebuah retribution yang mungkin bisa digunakan. Sebuah implosion pun langsung terjadi bersama main Fury yang juga kini langsung terconnect. Seorang Ryu pun dalam bahaya, namun berhasil mendapatkan lagi seorang pemain di sana bersama Mega Kill juga berhasil dapatkan. Dins pun terlihat juga cukup aman untuk bisa diamankan. Tumbangan ke seorang Dins pun ternyata gagal dilakukan karena seorang Zizi pun terlalu memaksakan, yang membuat weapon pun juga harus tentunya dijalankan. Clearance pun masih harus terjadi di game kali, dan ini akan menjadi sebuah kesempatan besar untuk langsung bisa mengamankan sebuah gamenya dengan kemenangan yang mungkin bisa didapatkan oleh pasukan dari teman-teman tim Geek Farm ya, yang sepertinya harus mengalami sebuah kesulitan di sana. Dins masih dengan dorongan, tapi Forsaken masih cukup kuat. Kalian lihat dari segi darahnya tebal mulu ya. Forsaken tentunya akan ngebuat defense yang cukup kuat terjadi dari pasukan tim Ipos, dan ngebuat pasukan dari tim Yivan akan kesulitan untuk melakukan sebuah tumbangan di sana. Bersama itu turret yang juga kini berhasil dihancurkan, mencoba untuk lompat ke depan dan mencoba memberikan sebuah Times of Blade-nya. Zat Lord pun juga kini mulai masuk ke bagian dalam, tapi sebuah Meteor Shower pun kembali diberikan. Dan kita lihat mencoba untuk bertahan sendirian, dan Samar pun berhasil memberikan eliminasi, tapi base di bagian atas pun juga berhasil dihancurkan kali ini. Dan masih dengan pertarungan yang sangat-sangat luar biasa dari pasangan tim Ipos, karena mereka udah cukup baik dari segi permainan ya. Tinggal gimana cara mereka agar bisa mengcover, agar bisa mendapatkan sebuah kemenangan. Dan ini yang ngebuat mereka harus bisa lebih berhati-hati ya, karena mungkin kalau misalnya nanti ada kesalahan, mereka bisa kena comeback nih tiba-tiba ya. Kebal code control katanya Hanabi, AGS, Bloodwing, kebal code control all the time katanya ya. Ikut Bang Mario katanya Rex. Paling kalau mau ikutan di game ke-6 ya Rex. Cuman kalau kamu FK lagi lebih lama lagi ya Rex ya. Ada di match 6 kalau mau ikutan ya. Berarti kan tentunya akan mencoba untuk dijalankan clearance. Tentunya akan kembali dilakukan oleh seorang ayam berkokok di sana. Mencoba untuk menjalankan lagi wave minion, tapi lihat bahwa implosion juga terjadi bersama change yang juga kini akan dilakukan oleh seorang Senso Maru. Namun lihat Milford pun juga masih berhasil terconnect. Ayam berkokok mendapatkan sebuah double kill, dan Lucky for triple kill juga akan dilakukan, tapi Wong Leo pun kini tumbang. Mencoba menahan sebuah damage di sana, seorang Force akan mengaktifkan langsung sebuah Winter Crown, namun masih dalam jangkauan, dan Moy mendapatkan point kill. Tapi terlalu sendirian yang akan membuat seorang Moy pun harus mencoba untuk mengerahkan sebuah keseluruhan tenaga ya untuk bisa menahan base-nya agar nggak bisa dihancurkan sebuah base yang ada dari tengah. Dia pun mulai mencoba bergerak dan mencoba memberikan sebuah sontekan, dan Moy pun tereliminasi. Akhirnya menjadi sebuah endgame yang terjadi di game yang kali ini dengan kemenangan dari pasukan tim Ipos yang terjadi, dan Geek harus dikalahkan di game kali ini. Waduh guys, gimana guys di game kali ini ya? Akhirnya ada sebuah kemenangan yang berhasil terjadi untuk pasukan dari teman-teman tim Ipos ya. Geek Farm harus dikalahkan, dan kita lihat satu kecokan terjadi karena seorang Moy dan 2 silver hasil terjadi karena seorang Dis dan juga seorang Zev. Dan sama harus berhasil mendapatkan sebuah MVP bersama Wong Leo juga bermain dengan cukup baik meskipun harus juga cukup banyak tumbang. Kalau kita lihat tim lawannya 37 pick off, dan waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengamankan sebuah gamenya adalah 18 menit ya. MVP terjadi ke sang Ryu yang bermain dengan sangat baik juga, dengan sontekan-sontekan ya, dengan Times of Blade yang juga sangat mematikan, begitu berbahaya di lini depan, bersama dengan beberapa pemain yang juga cukup bermain dengan sangat baik di game kali ini. Ada seorang Zizi bersama seorang Forsaken, Ember Kokok, dan juga seorang One TZ yang juga harus mendapatkan sebuah silver di game kali ini ya. Cuman kalau kalian tadi lihat, Forsaken sebenarnya sempat kesulitan ya, 2 kali berhasil diamankan, cuman akhirnya di 18 menit hanya tumbang 1 kali lagi aja ya, dan bisa ngebawa sebuah shield yang kuat atau pertahanan yang cukup kuat untuk bisa jadi badan di bagian depan selain seorang Zizi. Luar biasa guys.
Dan MVP-nya terjadi tadi ya, si Pangeran ya, gacor banget guys. Nah ya teman-teman, yang kalah menang. Tenang guys, kita have fun aja guys. Kita akan lanjut untuk masuk match selanjutnya guys. Ini dia datanya juga berhasil terekam. Dan kita akan coba lihat sebuah endgame yang tadi berhasil dilakukan oleh pasukan dari teman-teman tim. Loh. Ya endgame-nya tidak ada guys. Gak ke-save aja. Enggak ke-save guys. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Kalau kalian pengen lihat nanti langsung replaynya di YouTube aja teman-teman ya. Tadi replay buat pas end-nya gak ada guys. Cuman nanti kalau kalian pengen lihat full match-nya di match 4 bisa langsung cek yang ada di bioku guys. Oke? Guys kan, let's go. Kita lanjut ke game yang berikutnya guys.